Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Oke, setelah di video sebelumnya saya bahas tentang cara untuk mengenali pola hidup. Jadi rutinitas apa aja yang kita lakukan setiap hari untuk melakukan evaluasi dan untuk perbaikan ya, untuk melakukan banyak perbaikan. Karena biasanya kita tanpa sadar melakukan banyak kegiatan yang itu sebenarnya nggak penting banget ya, dan sedikit membuang-buang waktu. Dengan mengenali pola hidup ya, akhirnya kita tahu nih di bagian mana kita bisa memampatkan waktu, di bagian mana kita bisa mengisi dengan kegiatan lain ya, di bagian mana kita itu bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk diri kita sendiri. Semoga sudah ada yang praktek di luar sana ya, dan kali ini aku akan membahas step selanjutnya. Karena untuk mengenali diri sendiri itu kita harus menggali ya, kita harus menggali dari rutinitas-rutinitas yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita sukai, apa yang kita gemari. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara menemukan potensi. Kalau yang sebelumnya cara menemukan pola hidup, sekarang adalah cara untuk menemukan potensi diri. Nah, ada sebagian yang udah ngerti nih, potensiku ini apa sih sebenarnya gitu. Potensi utamaku itu apa sih sebenarnya? Karena manusia itu diberikan banyak kemampuan sebenarnya, diberikan banyak potensi, diberikan banyak skill, tinggal kita mau mengasah yang mana gitu. Jadi kayak misalnya aku nih dari kecil memang indikasinya itu hobi ngurusin orang, udah dari kecil. Jadi seneng ketika terlibat dengan banyak kegiatan, senang terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, dan akhirnya kebawa tuh sampai dengan hari ini. Dan aku bisa melihat potensiku itu dari kecil ya, dari awal aku udah bisa lihat, oh aku ini seneng kalau ngumpul sama banyak orang, aku ini seneng kalau ngurusin orang, aku ini seneng kalau bisa bantu orang dan segala macamnya. Akhirnya itu aku kembangkan ya, dan sampai hari ini aku juga melakukan hal yang sama. Nah, bukan itu aja, banyak sekali potensi-potensi lain yang aku temukan di dalam proses perjalanan hidup ini ya. Mendekati usia 40 ya, aku yang gak seneng banget sama pelajaran gambar ya. Pada saat SD, SMP, itu kalau ada kegiatan PR gambar, itu bapakku selalu yang mengerjakan. Jadi aku ini nggak bisa gambar. Kalau ada tugas gambar itu biasanya kalau nggak selesai kan disuruh bawa pulang ya. Nah, pas disuruh bawa pulang, bapakku yang aku mintain tolong untuk gambar, selalu begitu. Tapi tiba-tiba di usia yang mendekati 40, aku lupa tepatnya itu kapan ya, tiba-tiba aku bisa gambar, tiba-tiba aku seneng gambar, tiba-tiba aku pegang cat air, desain baju, habis itu mendesain kain, terus aku kerjakan sendiri itu kain-kainnya. Jadi aku bikin desain, habis itu aku aplikasikan ke kain, sampai dengan
hari ini. Jadi itu ternyata potensi yang tidak aku sadari dan paling aku tidak sukai pada saat aku kecil. Gambar itu. Tapi mendekati usia 40 tahun, aku malah tertarik dengan gambar. Bukan hanya tertarik, ujuk-ujuk bisa gambar gitu. Tahu-tahu bisa gambar. Bikin sketch baju, bikin desain kain, gambar pemandangan, gambar objek, dan itu bisa langsung menggunakan cat air. Terus aku juga hobi dengan barang-barang antik, jadi aku mempelajari itu teknik untuk membuat mebel dengan desain-desain klasik. Bahkan aku tahu teknik pengeringan kayu, segala macam kayu, jenis-jenis sambungan kayu, terus apa itu namanya, finishing kayu. Itu aku bisa tahu dan bisa pelajari secara otodidak. Dan banyak hal lain lah yang tiba-tiba kok aku bisa. Tiba-tiba itu mudah untuk belajar, tiba-tiba tertarik ini, tiba-tiba tertarik itu. Dan kemungkinan banyak orang juga sama denganku. Tinggal kita mau menggali apa tidak, tinggal kita mau kembangkan apa tidak gitu. Banyak, aku grafis aku juga suka gitu. Desain grafis, dulu aku juga sempat jadi desain grafis ya, jadi mendesain logo, desain cover buku, cover majalah, itu dulu juga aku kerjakan, tapi tidak berlanjut sampai sekarang karena ternyata aku punya potensi-potensi lain yang itu lebih menarik untuk dikembangkan. Nah, caranya gimana untuk bisa menemukan potensi-potensi itu? Nah, aku akan jelaskan satu persatu stepnya. Dan ini step yang sangat mudah ya, sederhana dan sangat mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan kalian gitu ya. Oke, pertama, caranya supaya kita bisa tahu nih potensi diri kita. Buat jurnal. Nah, ternyata jurnal ini justru sangat penting gitu. Kalau manusia zaman sekarang itu kan udah males mencatat ya. Padahal mencatat itu adalah poin yang utama. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur gitu. Supaya kita bisa tahu detailnya, supaya kita bisa tahu perkembangan-perkembangan dan pergerakan-pergerakannya itu lewat jurnal, lewat catatan. Ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat jurnal untuk mengetahui potensi apa sebenarnya yang kita miliki. Ya, kita bikin jurnal, bikin catatan, bikin list apa aja sih yang kita suka. Bisa dari hobi, ya, bisa dari kesenangan, bisa dari kegemaran, bisa dari kelebihan-kelebihan yang bisa kalian tangkap. Jadi dibuat catatan. 1, kegemaranmu itu apa? Kamu itu sukanya apa sih? Hobimu itu apa sih? Yang paling seneng kamu lakukan dan ketika melakukan itu kamu happy. Dibuat list. 1, 2, 3, semua dicatat di situ. Karena bisa jadi dari sekian banyak kegemaran yang kamu lakukan, ya, ada beberapa yang itu mempunyai potensi bisnis yang lumayan bagus jika dikembangkan. Jadi buat jurnal dulu, buat catatan dulu. Dalam membuat jurnal ya, untuk mengetahui potensi dirimu, nggak perlu keburu-buru. Jadi kalau misalnya dipaksa untuk satu waktu
itu biasanya ada yang miss, ada yang kelewat. Kasih waktu aja, tentukan bisa 1 minggu atau 2 minggu. Nanti kalau misalnya ada keinget, oh iya aku senang melakukan ini, tulis lagi. Oh iya aku senang kalau melakukan ini, tulis lagi. Oh iya hobiku ini, kesenanganku ini, tulis lagi. Jadi kasih waktu. Jangan dipaksakan dalam 1 kali waktu semua ditulis. Kasih waktu pada dirimu sendiri, ya, untuk mengingat, untuk mememori apa sih sebenarnya yang sering kamu lakukan, yang sering kalian lakukan, dan pada saat melakukan itu kalian ngerasa happy. Ya, jurnal dulu, kasih waktu 1-2 minggu. Ingat, ditulis. Ingat lagi, ditulis. Oke? Terus yang kedua, setelah data terkumpul, misal nih, ada 100 kegemaran atau kegiatan-kegiatan yang ketika itu dilakukan bikin kalian seneng. Bisa hobi kalian, bisa kebiasaan-kebiasaan yang itu bikin kalian seneng. Atau kalian bisa menangkap, oh, aku punya potensi di sini, aku punya potensi di sini, aku punya potensi di sini, aku punya bakat di sini, aku punya bakat di sini. Nah, setelah list itu terkumpul, ya anggaplah ya, terkumpul 100 list. Ya kalau kalian cuma menemukan 3-5 berarti kalian belum maksimal. Karena sekian puluh tahun kita hidup, gak mungkin kita tidak menyukai banyak hal. Anggap aja 100 list ya terkumpul. Nah setelah 100 list itu terkumpul, coba amati, baca satu-satu. Pertama misalnya, oh aku ini hobiku bersepeda. Nah, ketika bersepeda, aku itu hobi bersepeda ketika masuk keluar kampung misalnya. Atau aku hobi bersepeda yang paling seneng itu ke tempat-tempat di mana di sana itu banyak pembatik atau banyak artisan, atau di kampung-kampung yang terpencil, ngelihat sawah atau ngelihat sungai atau apalah, semua itu ditulis di situ yang detail ya. Nah, setelah 100 terkumpul, ini misal ya, misal terkumpul 100, kalian baca lagi, kalian amati. Ketika baca, diamati rasanya. Ketika bersepeda, kayak contoh yang aku contohkan tadi, ketika bersepeda diamati rasanya. Terus begitu sampai 100 itu selesai. Nah setelah diamati 100 list itu tadi, kalian coret separuhnya. Jika dari 100 itu kalian disuruh milih 50 list ya, dari 100 list disuruh milih 50, yang 50 lagi dicoret. Nah kalian pilih tuh, dari 100 itu kalau misalnya disuruh milih 50, yang harus kalian hilangkan itu yang mana? Kalian yang harus melakukan seleksi itu. Oke, setelah dari 100 ke 50, dibaca lagi, diamati lagi rasanya. Setelah itu coret lagi. Ya, dari 50 list itu coret lagi, sisakan 25. Berarti 25 yang kalian pilih itu yang kalian paling suka ya. Dari 50 yang kalian suka, pilih 25 yang kalian paling suka. Oke, setelah itu yang 25 udah dicoret lagi. Ya, setelah dari 25 dicoret lagi, baca lagi, amati lagi rasanya. Setelah itu sisakan jadi 10 dari 25 list, kalian baca, kalian amati rasanya ya. Setelah itu sisakan 10. Dari 25 pilih 10
yang kalian paling suka. Tokeknya bunyi. Oke, dari 10 list tadi ya, yang udah kalian pilih, yang 15 kan udah dicoret nih. Dari 10 list yang kalian udah pilih, urutkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 itu adalah yang paling kalian suka. Jadi diurutin. Dari 10 list tadi, mana yang paling kalian suka? Yang paling kalian suka taruh di angka 1. Angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari 10 ini ya, fokus pada nomor 1, 2, dan 3. Setelah itu kalian lihat potensi bisnisnya. Apa yang bisa dikembangkan dari hal-hal yang paling kalian suka. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalian lihat potensi bisnisnya, kalian lihat apa yang bisa dikembangkan dari 3 nomor itu, 3 pilihan kalian itu, atau 3 hal yang paling kalian sukai. Itu bisa dikembangkan ya menjadi sebuah bisnis. Tinggal cari potensi-potensinya, apa yang bisa dikembangkan, dikemas bagaimana, dikonsep supaya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini bisa menjadi bisnis. Nah, dari 3 ini mana yang paling potensial, itu yang diambil untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai bisnis. Semudah itu caranya. Tapi untuk proses menuju ke sana, ini biasanya. Karena ketika dipaksa untuk menulis apa sih kegemaran kita, kebanyakan manusia itu bingung. Apa ya? Akan banyak yang miss. Akan banyak yang kelewat. Makanya kasih jeda waktu, paling enggak 1 atau 2 minggu. Jangan dipaksakan dalam 1 waktu untuk menyelesaikan ini semua. Nah, dari pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, ya, ini nanti kalian lihat yang punya potensi bisnis yang lebih besar yang bisa dikembangkan itu yang mana. Kenapa kok ambil dari pilihan 1, 2, 3? Karena itu 3 hal yang kalian paling suka. Ketika kita mengerjakan sesuatu dan kita suka, itu nggak berasa capek nantinya, nggak cepet bosen. Kita melakukannya dengan sukacita. Karena bisnis yang paling asik itu adalah bisnis dari hal-hal yang kita sukai. Bisnis dari hobi, bisnis dari kegemaran, bisnis dari hal-hal yang kita paling senang untuk lakukan. Itu ketika kita berproses untuk mengembangkannya, itu nggak gampang bosen, nggak gampang capek. Karena apa? Karena kita udah suka duluan. Tinggal bagaimana kita jeli untuk melihat peluangnya. Dari pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 itu tadi. Utamakan yang 3 ini ya, pilihan 1, 2, 3. Nah, itu adalah salah satu cara ya untuk menemukan potensi diri kita. Jadi sebenarnya di dalam ini sudah ada. Kita berproses, melakukan banyak kegiatan dalam kurun waktu puluhan tahun ya. Jadi memori-memori itu sebenarnya sudah ada. Minat-minat itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita
pilih, ya, kita pilih, terus kita lihat yang paling punya potensi untuk dikembangkan sebagai bisnis itu apa. Yang paling punya potensi, paling punya peluang untuk dikembangkan, dan itu menjadi bagian dari profesi kita, itu yang mana? Yang paling punya peluang, ya, dimana kita mengembangkan itu, diri kita juga bisa berkembang dan bisa melibatkan banyak orang di sekitar kita. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu sulit untuk melihat aku ini siapa sih, apa sih sebenarnya yang aku bisa, potensi-potensi apa aja yang ada di dalam diriku. Ya lihat aja dari apa yang kita senang untuk melakukan, dari hobi-hobi kita, dari kegiatan-kegiatan rutin kita yang kita senang untuk melakukan, dari kemampuan-kemampuan kita. Oh ya, hobiku gambar, aku punya kemampuan gambar karena ketika gambar, gambarku bagus, misalnya begitu. Atau oh, hobiku ini ngurusin orang, hobiku itu kepo dengan urusan orang lain. Nah, itu juga bisa dikembangkan, tinggal pinter-pinternya kita untuk cari peluang, gitu ya teman. Semoga ini bisa membantu, ya. Beberapa video dari video yang kemarin itu aku sengaja memberikan cara-cara yang biasa aku lakukan untuk terapi, ya, dalam proses mengenali diri sendiri. Nah, ini biasanya aku aplikasikan pada saat aku terapi orang, untuk bisa tahu aku ini sebenarnya aku yang bagaimana sih. Nah, ini nanti step by step aku akan bagi dengan kalian semua. Udah dimulai dari video yang udah tayang, ya. Dan nanti ada beberapa step lagi yang harus dilakukan. Ini udah ada 2 dalam proses mengenali diri sendiri. Pertama, mengenali pola hidup yang video udah tayang. Terus yang sekarang, ya, yang kali ini untuk menemukan potensi diri, ya. Terus yang selanjutnya nanti saya akan bahas caranya untuk menemukan jati diri itu sebenarnya apa dan caranya bagaimana sih. Itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Ya, semoga ini bisa membantu kalian, ya, yang masih bingung, yang masih ragu terhadap dirinya sendiri, yang masih nggak ngerti harus ngapain dan nggak ngerti harus bagaimana. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Rahayu, dadah.